ada kakak kita, Pak D kita barangkali, atau orang tua kita. Kalau istilahnya kan BOT, bank orang tua mau minjemin kita tanpa ngambil manfaat apapun. Ada juga yang orang bilang gini, Om, kalau di tempat saya nggak pernah ada tuh, nggak mungkin tuh ada orang yang minjemin utangin orang lain tanpa ngambil manfaat. Kalau nggak nemu ya berarti kamu yang jadi gitu. Cari gimana kita bisa jadi angel investor. Contohnya paling gampang, teman-teman ke warung sebelah rumah, ada orang toko, jual toko itu, datengin ke situ, tanyain, Bu, ada orang yang utang di sini nggak? Oh ada, boleh ini misalnya utangnya 800.000, kita lunasin, insya Allah barokah rezekinya. Jadi uang yang udah kita keluarin tuh nggak hilang ya Pak Bu. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita perjuangkan nggak hilang sama sekali, benar-benar baliknya dalam bentuk apapun ya, bisa anak sehat, keluarga bahagia, gitu-gitu. Ini Rasulullah SAW bersabda, aku melihat pada malam aku diisrakan, di atas pintu surga tertulis satu sedekah dilipatkan 10, meminjami utang dilipatkan 18 kali. Jadi mengutangin orang itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Terus ini juga manusia yang paling dicintai Allah itu yang ada 4 ya, yang paling dicintai Allah itu meletakkan kegembiraan yang kau masukkan di hati seorang mukmin, hilangkan kesusahannya, engkau bayarkan hutangnya, dan engkau hilangkan kelaparannya. 4-4-nya ini insya Allah kita bisa lakukan. Terus ini ada juga hadis yang orang membebaskan utang orang lain, maka ia dibebaskan dari api neraka. Jadi apa yang saya tulis, saya bagikan di sini semua udah ada dari Rasulullah SAW. Ini juga kalau orang membebaskan utangnya, maka Allah akan memberi ampunan kepada kita. Pinjemin, maka kita tanyain dulu. Syarat pertama adalah kita kenal dulu orangnya. Di Facebook ada netizen yang komen ke saya, nggak percaya. Ketika saya membicarakan ini tentang angel investor, dia nggak percaya dan dia bilang, sini pinjemin gue 800 juta. Pertanyaannya, lu sokap gitu kan ya? Siapa? Kita kenal juga enggak. Jadi syarat pertama adalah harus kenal dulu. Kenal dan tahu track recordnya. Jangan pinjemin orang yang 20 tahun nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu terus pinjam uang, jangan dipinjemin. Yang nomor 2, kita tanyain untuk apa utangnya. Kalau mau pinjemin orang, tanya dulu, sudah kenal ya, sudah tahu track recordnya misalnya baik, terus kita pinjam untuk apa utangnya, darurat atau konsumtif. Banyak cerita, misalnya ada orang mau pinjam ke saya, ini mumpung ada tanah murah, nggak akan pernah saya pinjeminnya kayak gitu. Saya pinjemin yang hanya yang darurat aja. Terus berapa ini memenuhi target nggak? Memenuhi budget nggak? Misalnya pinjam 10 juta gede banget. Kita pikir dia bisa nggak bayarnya gitu. Jangan harus disesuaikan. Terus misalnya kita nggak minjemin, nolaknya gimana? Sama, bilang aja, oh maaf, nggak ada budget, bukan nggak ada uang, nggak ada budget untuk minjemin sebesar itu. Terus kalau kita mau nolak minjemin, orang datang ke kita dan minjem ke kita nggak bisa minjemin, kita beri aja uang untuk sekedar melegakan hatinya sebesar semana kita mampunya memberi. Misalnya dia butuhnya, aku butuh 5 juta, oh nggak bisa, nggak ada budget, tapi ini kamu kasih 500 deh, gitu, biar dia bahagia dan nggak jadi dendam sama kita misalnya gitu ya. Terus habis itu tanyakan lagi saksinya siapa. Saya selalu sesuai di Al-Baqarah 282 ya, kita kalau minjemin orang tuh harus dicatat dan ada saksinya 2 laki-laki. Tanyakan ke dia, kalau mau pinjam saya mau saksinya siapa gitu. Ada tetangga saya yang ribet, dia bilang bilang gini, dia ribet banget sih minjem aja pakai saksi. Ya nggak apa-apa, itu seleksi. Jadi kalau dia nggak mau pakai saksi ya berarti bukan tempatnya untuk kita pinjemin gitu ya. Terus habis itu yang kelima, tanyain kapan dilunasi, bagaimana cara melunasinya, dan jaminannya apa jika ada. Bapak Ibu, kalau ada orang pinjem dan ngasih jaminan misalnya sertifikat tanah gitu ya, itu tidak berguna, sama sekali tidak berguna, karena itu juga salah satu modus orang yang mau minjem akte tanahnya itu dititipin ke kita supaya dia maksudnya bisa minjem berkali-kali. Padahal ketika ada investasi, si sertifikat nggak bisa diapa-apain, karena kalau sertifikat mau jadi diapa-apain, kita harus kena tulis lagi, namanya hak tanggungan. Contoh misalnya Mas Putut mau pinjam saya, Mas Putut ngasih, ini
Mas, omsku ada sertifikatnya, maka kita sama-sama ke notaris buat hak tanggungan. Ketika Mas Putut nggak bisa melunasi, maka ini bisa jadi jaminannya, gitu ya. Yang terakhir adalah tangan di atas. Ini adalah sifat yang orang kobar harus punya, gitu ya. Jadi kita harus punya rasa gemar ta'awun, gotong royong. Kita tuh jadi orang yang ngasih, jangan orang di kobar jangan sampai jadi orang yang kapan aku tolong, kapan aku dibantu, gitu ya. Tapi kita bantu, tujuannya di kobar tuh untuk bantu orang lain. Dan lifestyle-nya filantropi, kita harus punya sifat ini, filantropi ini. Ini yang tadi saya ceritakan tadi. Jadi kobar itu kita semua berkumpul di Forum Salahuddin. Kemudian strateginya, orang yang kumpul di Salahuddin tadi diwawancara. Saya wawancara dulu satu persatu. Dulu saya terkenal kalau diwawancara omsku galak. Diwawancara aku enggak? Enggak sempat ya? Oh, iya. Kalau satu persatu saya wawancara, karena saya butuh orang yang benar-benar punya keempat sifat tadi. Jadi kalau orang gabung terus aku kapan dipinjamin, nggak akan masuk. Jadi tujuannya, visi misinya harus sama dulu. Kamu mau nggak gabung untuk nolong teman kita, bukan nolong diri kita sendiri. Mau, ayo gabung gitu. Jadi mereka naruh, masing-masing gabung ke saya naruh uang 500.000. Kok percaya mereka? Iya percaya, karena pakai nama baik saya dan nama baik pengurus yang lain. Karena mereka saling misalnya gini, di kobar ada siapa? Ada omsku, yos yang percaya. Ada siapa lagi? Ada Bu Sulis, yos percaya. Jadi tokoh-tokoh yang di kobar foundernya itu alhamdulillah dipercaya gitu. Jadi akhirnya mereka naruh uang 500.000 syarat pertama. Makanya tadi judulnya kan dari gopean jadi miliaran. Setelah kumpul 500.000 tadi, baru kita seleksi siapa orang yang berhak kita tolong pertama. Waktu itu kumpul uang 50 juta, kita bantu orang yang punya kredit motor kalau nggak salah. Salah satu anggota kita juga. Kita wawancara, kita panggil, kita punya tim kecil gitu ya, di WA. Kita panggil, kita wawancara, oke, kita bantu, kita lunasi utangnya. Yang lucu ketika giliran ada misalnya ada siapa gitu, si A gitu, waktunya tiba dia untuk kita bantu, dia bilangnya, omsku yang lain dulu gitu. Jadi biar saya mau bantu yang lain. Jadi dia udah kita pilih untuk bantu, malah yang lain dulu aja, saya masih usaha sendiri gitu. Jadi ada pekiwuhnya gitu. Jadi bagi saya sangat menyenangkan sekali gitu lah. Gitulah akhirnya uang kumpul di kobar, dan uang tabungan ini bisa diambil lagi. Jadi kobar itu kayak tempat tabungan aja. Nanti misalnya omsku mau ambil tabungan, oke, diambil. Baru-baru ini ada kasus BSI yang error ya. Itu semua orang, kami berkeputusan untuk menutup aja BSI-nya ini, kita kembalikan uang. Itu mereka sedih. Terus kami harus nabung kemana lagi gitu. Karena mereka, kalau kita nabung ke bank kan, sama bank uangnya dipinjami kemana, dapat bunga gitu ya. Sebenarnya kalau nabung di koper kan jelas tuh mereka nolong saudara kita sendiri gitu. Jadi, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Cuman udah ganti generasi, karena udah bertahun-tahun ya, setelah akhirnya saya capek jadi ketua, akhirnya saya diganti dengan adik kelas saya jadi ketuanya. Udah 3 generasi berganti, tapi yang megang validasi tetap saya sampai sekarang. Bendaharanya tetap ada teman saya dan saya megang validasi, karena rekening BSI-nya masih pakai nama saya. Terus ada juga pertanyaan, apakah kobar berbadan hukum? Tidak, kobar ini kayak kita-kita aja, gini aja, nggak berbadan hukum. Saya udah pernah nanya ke lawyernya Riba Crisis Center. Dia bilang, apakah kau berurusan dengan badan lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, ngapain bikin badan hukum? Nggak usah. Ya, sama kayak kita bikin arisan gitulah, kita sendiri gitu. Jadi nggak usah badan hukum. Ini kemudian uang yang tadi saya bilang 500-an tadi itu bisa berupa wakaf atau bisa berupa nabung. Kalau wakaf ya berarti selamanya ada di kobar. Kalau yang nabung bisa diambil dan tanpa bunga ya. Ini masuk bekas kobar. Dari kobar ini kemudian kita pinjamkan ke siapa yang kita pilih. Nanti dia akan mengasuh rutin ke kobar. Apakah ada mitigasi resikonya apabila mereka wan prestasi? Ada. Kalau misalnya terjadi wan prestasi ya kita hubungi bendaranya aja, bendara kantor ya. Tapi kenyataannya sampai sekarang alhamdulillah 10 tahun nggak ada yang wan prestasi. Alhamdulillah. Malu lah udah dibantu masih wan prestasi. Lagian sama-sama ada CP yang malu. Nah ini
Jadi istilahnya kami menyebutnya itu orang air sama orang darat. Orang air itu orang yang masih punya utang, dan orang daratnya itu orang yang nggak punya utang. Jadi kita bersama-sama nolong satu orang gitu, sama sampai 10 miliar lebih itu sampai sekarang. Ini salah satu prosesnya tadi. Jadi misalnya contoh, ada salah satu anggota Kobar kita, jadi ini DJP seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Misalnya ada satu orang yang punya utang, di interview utangnya 300 juta, di bank punya utang 300 juta. Yowes, kamu tanya ke bank sekarang, utangmu berapa? Ternyata nggak 300 juta sebenarnya itu. 300 juta kan sama bunga-bunganya. Ternyata kalau tanya ke bank, saya mau dilunasi utang saya sekarang berapa? Ternyata enggak, ternyata paling 150 gitu ternyata. Lah oke, itu yang kita lunasi. Jadi kita kasih uang sama dia dibawa ke bank bayar, nanti dia akan bayar ke Kobar 150 dengan jumlah yang tanpa bunga. Karena utang ke bank kan harus dilunasi, walaupun ada bunganya mau nggak mau harus dilunasi. Gimana caranya nggak dilunasi? Ada sih trik, sebagian komunitas anti riba yang lain tuh pakai trik, kalau punya utang di bank kita bikin rusuh banknya, jadi benar-benar nggak dibayar. Jadi mereka memang sengaja untuk berantem. Katanya bank itu dan debt collector itu hanya akan keras ke kita 5 bulan aja. Setelah 5 bulan capek, baru mereka akan ego minta pokoknya aja yang dibayar. Masanya 5 bulan ini kuat nggak? Yang rumah kita ditempel, dipermalukan, segala macam itu, nggak semua orang kuat 5 bulan itu. Itu nama komunitasnya MTR, Majelis Tanpa Riba, kalau nggak salah. Masyarakat Tanpa Riba, MTR. Kemudian dari Kobar ini kita ada sempalan-sempalan grupnya kecil-kecil, ada bisa bikin umroh backpacker, ada reseller komik PJB, alhamdulillah ternyata mereka jadi penjual PJB dari seluruh Indonesia. Terus ada juga pintar nih, pinjaman tanpa riba, nanti akan saya ceritakan juga, insya Allah inspiratif dan bisa aplikatif. Nah, si Kobar ini ternyata juga diduplikasi oleh banyak badan. Di BPK itu ada namanya Lariba. Lariba terakhir itu udah ratusan juta juga, mungkin sekarang udah 1 miliar mungkin ya, udah lama nggak hubungan sih. Di Lariba ini saya sempat diundang ke sana, ngomong sama eselon 2-nya di BPK. Mereka mau bikin Lariba ini, sama kayak Kobar. Di DJ Proben ada Tebar, di DJ Anggaran ada Gasibu, di BPRD DKI juga ada, di Blora ada Karib, dan banyak lagi. Jadi mereka menduplikasi Kobar, sistemnya mereka tanya ke saya caranya gimana untuk bikin. Enaknya kalau di instansi kayak kita ini, kita kenal orangnya, kita ada bendaharawan yang backup kalau ada mitigasi risiko gitu, mereka misalnya investasi. Kalau di luar dipraktekkan susah, kalau ada apa-apa bingung. Ada kita orang bikin kayak Kobar, kumpul 50 juta kabur orangnya, baru mulai udah dibawa kabur uangnya. Ini sekarang saya mau cerita tentang Pintar. Pinjaman tanpa riba ini saya bentuk di KPP SP2, setiap di 2 Jakarta. Sebelum saya pindah ke Kendari, saya di SP2. Ini juga bukan ide saya banget, saya terinspirasi dari di klubnya Kemenq namanya apa? BPK. Di BPK itu ada seperti Pintar ini. Kemudian saya diceritain, saya semangat, tak tiru gitu. Akhirnya saya bikin Pintar di masjid kantor. Jadi masjid kantor seperti muslihat kita ini bikin kegiatan untuk minjemin OB, Satpam, CS, itu kita pinjemin dari dana masjid. Selama ini mereka kalau minjem kemana? Biasanya nempel-nempel ya, Mas, aku gitu kan, nempel ke pegawai kasihan. Nah kalau di DKN yang handle, itu mereka lebih santai lah, nggak malu gitu. Kemudian uangnya dari mana? Uangnya harus dana operasional, bukan dana masjid. Karena orang naruh uang di masjid kan niatnya bukan buat dipinjemin, jadi memang harus khusus nih. Akhirnya ada beberapa orang naruh dana donatur. Di kantor SP2 itu beberapa orang naruh donatur, waktu itu mungkin 20 jutaan lah, masih belum cukup. Terus dari mana lagi ya dana ya?
Ternyata waktu itu masjid lagi emang dari Allah itu rezeki ada aja pengennya baik ya. Jadi waktu itu kita mau ngadain karpet masjid kayak gini. Dimimilah kita butuh dana untuk karpet masjid 35 juta. Hari itu juga ada donatur ngasih 35 berarti kan 70. Terus kok langsung double, kita butuhnya cuma 35 kok. Akhirnya dinego, Pak boleh nggak yang satu ini buat dana operasional ini kita ada? Oh boleh. Wah rezeki banget itu. Akhirnya kita punya uang 50 jutaan, mulailah kita bantuin Satpam OBCS. Kita batasi dananya, kita bisa minjemin mereka 5 juta. Apa namanya? Tenornya ya. Tenor namanya ya. Batasannya itu 5 juta. Plafonnya 5 juta. Terus mereka nyicilnya kan nggak boleh itu dipotong bendara. Jadi mereka kesadaran sendiri untuk nyetor ke bendaranya Pintar ini. Sekarang Pintar udah mungkin udah tahun kelima, udah ganti generasi karena orangnya udah pindah berkali-kali, tapi uangnya tetap ada sampai sekarang. Saya udah nggak di situ dan masih jalan sampai sekarang, udah ratusan juta yang kita gelontorkan dan alhamdulillah sangat berguna. Kalau di Kobar kita ada di rem dulu, kalau di mereka nggak ada, karena mereka benar-benar penghasilan itu mepet gitu loh. Jadi misalnya ada bangunan rusak, rumahnya udah atapnya udah rusak, jebol mau pinjam siapa gitu. Akhirnya DKM bisa, dan mereka takut kalau karena mereka butuh dana banget. Kalau macam-macam ya dia kan ditegur sama Kasukinya kan, kalau macam-macam. Kebetulan penanggung jawabnya selain Takmir DKM juga ada Kasuki. Jadi Kasuki harus tanda tangan nih, misalnya Mas ini mau pinjam 5 juta buat apa gitu, tanda tangan Kasukinya. Jadi kalau dia macam-macam ya resiko kepekerjaannya. Alhamdulillah ini pinjaman tanah riba di masjid kantor jalan. Ini juga diduplikasi oleh KPP lain, banyak di Surabaya juga ada. Ini memberi bantuan pinjaman tanah riba kepada jamaah. Dan ini tidak kepada pegawai. Jadi hanya khusus untuk CS, OB, Satpam. Dan macam-macam ini untuk renovasi rumah ada. Dan istrinya harus tahu setiap pinjam-meminjam, kalau saya ada orang pinjam ke saya, istrinya juga harus ikut, harus tahu. Karena ada cerita ketika ada orang pinjam ke orang lain, ke temennya atau pinjam ke bank, tapi istrinya nggak tahu. Ketika si suaminya meninggal, istrinya ditagih, loh utang apa gitu. Mungkin ada pernah kejadian di KPP sini, tapi saya nggak mau bercerita. Tapi pernah ada kejadian. Jazakumullah khairan. Demikian yang saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang bertanya, nanya, jangan susah-susah. Dapat Yang surprise. langsung aja loh. Kalau saya apa? Mas, ini saya mau nanya pengalaman sih ya. Tapi udah nggak lagi. Jadi tahun lalu saya itu ambil mobil. Bilanglah harganya 300 lah. Nah dari dealernya itu ngasih ini opsi Pak, ini bisa dicicil 12 bulan tanpa bunga. Dan emang kalau saya waktu itu saya bayar 300, ya saya bayar 300. Tapi setelah 1 tahun bayarnya juga sama 300. Nah saya ambillah opsi yang 12 bulan karena sebenarnya uangnya udah ada. Cuman apalagi kan bisa dicicil dengan angka jumlah yang sama. Apakah itu termasuk riba, Bang? Kalau nggak ada hubungannya bukan riba, bukan riba. Cuman kalau kembali ke tadi apa yang saya ajarkan, saya tuh sama sekali nggak mengajarkan tentang utang. Alasannya apa? Kok seneng? Jadi gini, dana 300 itu kan sebenarnya sudah ada ya kan. Cuman ketika langsung habiskan 300, yang tak pegang ini tidak banyak ceritanya. Jadi ketika bisa dicicil dengan jumlah yang sama, ya nanti tak ambil 1 bulan. Oh gitu. Ya itu masing-masing kebijakan. Tapi kalau saya sih enggak, karena utang itu ya, utang tuh saya nggak senang utang, dan saya juga mengajarkan tuh nggak utang. Kalau diterapkan di masyarakat gimana? Susah. Kalau selama ini setahu saya belum berhasil sih, karena mitigasi resikonya nggak ada. Udah pernah ada beberapa orang yang mencoba
hilang uangnya habis. Dicoba lagi yang kedua kali, hilang lagi uangnya habis. Sementara kalau di instansi pemerintahan kita tadi ada yang nahan gitu lah, kalau mau nakal. Kasih ini satu-satu. Ada lagi? Masih ada 3 buku lagi, ibu-ibu barangkali. Sebentar, diambilkan mic. Ada yang